Dulu lagi muda, rambut kita hitam legam bergelombang indah nian, enak dipandang seperti bunga maya. Sekarang ubah tong dihideungan eta teh SMS ti Gusti Allah geus kolot tong sok ngarumpi ngagibah ngomongkeun batur tong asa aing pangbenerna mun boga hutang bayar. Aya boga hutang? Hutang naon? Kutu nyuruluk sireum porosot bakat ku heran sok nini nyamuk nempel semut pegangan kisutnya banyak. Itu SMS dari Allah. Udah tua jangan banyak lagu, kalau belagu mukalu jauh borju. Ngaca deui sirah buka tiung aya naon. Dulu lagi muda, rambut kita hitam legam bergelombang indah nian, enak dipandang seperti bunga maya. Sekarang ubah tong dihideungan eta teh SMS ti Gusti Allah geus kolot tong sok ngarumpi ngagibah ngomongkeun batur tong asa aing pangbenerna mun boga hutang bayar. Aya boga hutang? Hutang naon? Punten di urang mah loba nu aneh. Rasul menyatakan hati-hati dengan hutang. Yang namanya hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Di urang mah aneh, loba ustazah ketua majlis taklim nyuruh muridnya hutang seragam, ustazah geblek. Aneh. Rasul mengajarkan tong sok ngahutang. Jadi guru ngaji, bu, yuk bade rajaban nya 100.000 3 kali bayar. Bina-bina teh jadi guru ngaji maneh teu ngarti Quran cik atuh. Salah. Emang ada perintah pakai seragam di pengajian? Kagak ada. Eta teh setan pamer dunia. Halal bihalal hejo. Tahun baru konyeng. Muludat berem jawer otok. Wah parah. Boleh pakai seragam sok pangremen teuing 2 tahun hiji. Kasihan ajam yang miskin tahu, kecuali yang miskin dikasih gratis. Ada yang marah? Ada yang marah nggak? Gua yakin yang marah tukang seragam. Maju sini gua tatap. Setan pamer ranjang seragam ari otak eueusian. Ngaji mun hayang pinter tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, kakarek ngaji pinter, moal ngaji nambah ilmu, ibadah jadi bener, mati husnul khotimah mau. Lamun arek beli seragam 2 tahun hiji buat kebersamaan tong seragam bae pamer wungkul setan. Pahalaan tahu. Kau usah tepok, bikin gua burung dara. Masalah ngaca deui sok mata. Dulu lagi muda orang di seberang jalan, mampir tajam di mata. Sekarang nenek-nenek jangankan di seberang jalan, paharep-harep banget aya orang ngajak ngobrol, kucek juga. Nanya sama cucunya, yang ngomong abangnya siapa? Dikirim SMS melalui mata, bak baung, bu bureng. Sok muskolot, tong loba omong, ibadah loba. Coba kalinya, lagi muda, masya Allah, orang telepon, halo, ntar gua sibuk, ntar gua telepon balik. Tidak perlu nanya siapa yang telepon. Ketika muda, tajam kalinya. Nenek, jangankan dari telepon, berhadapan orang ngajak ngomong, hah, apaan, BOLOT. Aya nu kitu aya. Sok gigi
keur ngorama berbaris seperti mutiara. Kadongdong digegel sukro sok salah mangga mengkel sagala garot. Nih ulah tuan ngadahar mangga mengkel payah mengkel sukro hiji ngagorolong dah. Kunaon sukro saya tiba heula doyan sukro masih ini anggar doyan sukro kulantaran giginya ada rohek air mah dimut. SMS dikirim. Hadirin, mari kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Nenek-nenek, aki-aki yang usia 60 tahun ke atas, mari kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Trot di depan, pret di belakang. Kalau luar kabeh, remnya udah tol. Iya apa iya? Trot. Sadar geus kolotong loba omong ibadah nu loba. Jadi kata Allah semuanya berubah sesuai kehendak Allah. Kita seperti bulan sabit. Minha arbaatun hurum. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Haram berperang, haram berselisih, haram bermusuhan. Yang pertama bulan Muharram. Kenapa? Karena yang namanya bulan Muharram banyak peristiwa yang terjadi walaupun dalam tahun yang berbeda. Allah ciptakan langit bumi di bulan Muharram. Allah ciptakan Nabi Adam di bulan Muharram. Pertama Allah turunkan hujan dari langit di bulan Muharram. Pertama Allah turunkan rumput dan pohon-pohonan juga di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan hiu di Nabi Musa juga di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim dari apik Raja Namrud juga di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Isa di bulan Muharram. Masih banyak peristiwa yang lain termasuk hijrah Nabi Muhammad SAW. 2 bulan Rajab karena ada peristiwa yang terjadi belum pernah terjadi, peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan Zulqaidah. Urang mah kadang-kadang nyebutnya bulan Hafid. Kenapa diagungkan oleh Allah? Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 197. Al-Hajju As-Surum Ma'lumat. Haji itu pada bulan yang dimaklumkan. Niatnya saja 2 bulan 8,5 hari Syawal, Hafid 8,5 hari di bulan haji. Kenapa? Karena wukuf dimulai tanggal 9 ketika tergelincir matahari sampai tanggal 10 ketika terbit fajar di ufuk timur. Aneh tapi nyata. Kita yang mengaku beragama Islam banyak yang menafikan bulan Hafid. Tidak mau nikahin anak di bulan Hafid, tidak mau nyunatin di bulan Hafid, tidak mau ngebangun rumah di bulan Hafid, tidak mau pindah rumah di bulan Hafid dan seterusnya. Salah, ini kejawen. Allah yang menyatakan justru bulan Hafid 1 di antara beri mata saya 1 itu lampu nih 1 di antara 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 Zulhijjah bulan haji. Kenapa diagungkan oleh Allah? Karena di bulan Zulhijjah ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahrin, ada juga hari Tasyrik 12-13. Kita kembali ke bulan Muharram. Di bulan Muharram ada peristiwa hijrah. Apa sih arti hijrah? Arti hijrah ada 3. Berapa Bu? 1. Meninggalkan perbuatan. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah daripadanya. Kalau kemarin kerjaannya ngarumpi, ngomotur, stop. Kemarin tara sholat ayeuna rajin.
Kemarin koret ayeuna bager, kamari sombong ayeuna bager, kamari kami toha keheul wae ayeuna teu, kamari ama bini koret ayeuna henteu. Merubah perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Titik. 2. Hijrah yang kedua, meninggalkan pergaulan. Rasul bersabda, kalau kalian punya teman, silahkan berteman dengan siapapun. Tapi kalau kalian bersahabat, harus pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak memberi minyak wangi, mencium wangi. Kalian bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak ngebanting gelas, bau asap. Hati-hati, kata Rasulullah. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabat kalian. Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Siapa dia? Itu ibu-ibu suka datang di Majlis Taklim Agung Lembang. Oh, jempol. Siapa dia? Hati-hati, temennya peret yang di bawah pohon mangga, jatuh nilainya. Yuk, tinggalkan perbuatan buruk, sahabat yang buruk, berpindah dengan sahabat yang baik. Silahkan Anda lihat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang jujur, orang benar, orang soleh, orang solehah. Yang hadir ini insya Allah semuanya orang baik, orang jujur, orang soleh, orang solehah. Kenapa? Rasul kita punya 4 sifat. Yang pertama, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian dalam surganya Allah. Hadirin, siapa yang pengen masuk surga ngacung? Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Jadilah Anda orang yang jujur. Siapa yang pernah bohong? Suami Anda nanya, Mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahal mah ayah kene bohong teu. Ngeo. Ibu dandan geus gaya. Anak yang 3-4 tahun nangis, mama ikut, diam, mama mau ke dokter, padahal rek kondangan. Bohong teu. Aya nu kitu. Mana ngacu? Ibu teh jualan baju, datang tetangga, teh sabaraha ieu teh? 2,5. Ih teh apaan? Urang teh tetangga teh geus lila peko we teh. Ih naon? Meulina ge teu meunang, padahal di pasar baru meulina pe jigo. Bohong teu? Hati-hati. 3. Rasul yang namanya hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama, Rasul hijrah dari Mekah ke Taif. Masya Allah, kalau Anda sekarang masuk kota Taif, enak banget, luar biasa indah, gemerlapnya, Masya Allah. Rasul berdakwah, tapi ternyata ditolak oleh orang-orang Taif, ditimpukin batu, dihina, diejek. Sejarah mengabarkan, ini berdarah, kakinya berdarah, giginya copot 3. Rasul duduk di bawah pohon, dia ngaso. Datang seorang malaikat
Ya Rasulullah, siapa Anda? Saya malaikat penjaga gunung yang di depan. Mau apa? Boleh nggak saya angkat gunung ini? Buat apa? Buat nimpa mereka yang jahat kepadamu. Rasul bilang jangan. Mereka makanya jahat, mereka belum mengenal saya. Saya berdoa semoga mereka dapat hidayah dari Allah. Nah, kenapa nggak dari tadi ini? Ya stop. Nih, Anda lihat. Rasul mengatakan, oh berat, amplinya dong. Yang barusan dibuka enak tuh, kenapa jadi berat lagi? Berat tahu dada gue. Saya nggak bersanda beneran, maksa saya ngomong. Tadi dibuka tuh, volumenya, tolong taikin dong. Tolong dong nenek-nenek kesian. Halo, halo, nggak enak tahu. Ayo man, taikin dulu ngapain? Halo, saya bukannya bawel bu, menderita batin gue. 2 jam ceramah kalau pakai ini bebek seminggu besok. Halo, cepetan ah. Halo, halo, lagi. Oke, ngapain ada di tadi lu? Parah ya, nenek-nenek lu kerjain. Anda lihat sekarang. Rasulullah bilang, saya doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kalau tidak, minimal anak cucu mereka dapat hidayah. Pelajaran buat kita masuk tahun baru Hijriah. Kalau ada orang berbuat jahat anak kita, menghina kita, mengejek kita, nyakitin kita, jangan dibalas dengan penghinaan. Sarua gelona, gelo kabeh, eueuh nu eceun. Doakan dengan doa yang baik-baik. Oke? Anda lihat lagi. Ketika Rasul akan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul langsung pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, saya ngajak engkau nemenin saya di jalan menghijrah ke Madinah. Abu Bakar senang banget, langsung ke pasar membeli 2 ekor onta. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, 1 onta untukmu, 1 onta untukku. Rasul nanya, berapa harga onta yang untukku? Abu Bakar bilang, kita kan bersahabat. Hadirin, yang namanya sahabat saling. Kadang Abu Bakar memberi, Rasul nerima. Kadang Rasul memberi, Abu Bakar nerima. Aneh tapi nyata, ketika akan hijrah, Rasul memaksa membayar harga onta. Artinya beliau mengajarkan dengan hijrah tadi, hidup adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Kalau Anda tidak mau berkorban, nggak usah hidup. Kalau bersahabat saling, saya naik angkot yang bayar saya, besok yang bayar dia. Beli bakso yang bayar saya, besok yang bayarin dia. Makan nasi padang, hari ini yang bayar saya, besok yang bayarin dia. Itu sahabat. Kalau Anda ada orang yang ngaku sahabat, naik angkot tara mayar, makan bakso mulen mayar, makan nasi padang giliran mayar, api-api KWC, eta teh isuk tong diajak deui lain sahabat, eta teh beunang ngahesekeun. Wajib berkorban. Karena apa lagi? Ketika Rasul mau keluar rumah diintip, banyak banget musyrikin Quraisy dengan pedang terhunus akan membunuh beliau. Apa yang terjadi? Rasul bilang sama Ali, Ali tolongin saya. Ada apa ya Rasulullah? Tidur di tempat tidur saya, pakai selimut saya. Kata Ali, buat apa? Kalau orang ngintip ke dalam, mereka mengira saya masih ada. Siap ya Rasulullah. Kenapa? Ali berpikir, kalau Rasul meninggal dunia, Islam habis. Kalau Ali yang meninggal dunia, besok lusa ribuan Ali akan lahir di dalam dunia. Artinya hijrah tahun baru itu kita ini jadikan hidup kita hidup yang bermakna, hidup yang berguna. Anda lihat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira
Orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapatkan rizki. Orang yang mati kita bilang mati, kata Allah mereka tidak mati, masih hidup di sisi Allah dapat rezeki. Maksudnya apa? Orang yang hidupnya berguna, walaupun mati namanya tetap dikenang. Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, merekanya masih hidup apa udah meninggal? Kenapa disebut-sebut? Karena lagi hidup mereka berguna buat orang banyak. Jadilah masuk tahun baru Hijriah, hidup kita berguna buat orang banyak. Kebalikannya, ada orang yang masih hidup, masih makan, pakai baju, masih jalan-jalan, oleh Allah dianggap mati. Anda lihat surat Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Apakah sama orang hidup dan orang mati? Masih hidup, ngaku Islam, sholat tarawih, ngaji komo, ngaku Islam, baca Quran itu, bisa baca Quran tak dibaca, tak zakat, nggak pernah sedekah, ketemu orang sombong, masih hidup, oleh Allah mereka dianggap mati. Contoh, ibu-ibu dari Masjid Agung Lembang, oleh ketua taklim diajak jalan-jalan ke mana? Ke Madura, wah, misalnya, ke Demak, seminggu. Kata anak ibu, ayah, enak kalau nggak ada mama. Benar kata suami ibu, mama cerewet, bawel. Kata anak ibu, ya, mudah-mudahan mama sebulan ya di Demaknya. Kata suami ibu, benar. Saya tanya Anda, sekarang kasusnya beda. Anda pergi ke suatu tempat seminggu, kata anak ibu, ayah nggak enak nggak ada mama. Bener, tiap hari makan uduk bosen kalau ada mama kamu, nasi goreng dan semuanya. Kata anaknya, saya mah repot nggak ada mama, nyuci, ngepel, nyiram pohon. Kata suami ibu, ayah apalagi Neriska pulang kantor capek. Kata anak ibu, kita doain ya mama biar cepat pulang. Kata suami ibu, bener, kita doain biar cepat pulang. Anda mau jadi yang pertama, jadi yang kedua. Jadi yang pertama, pengen jadi yang kedua. Jadikan aku yang kedua. Jadi yang kedua tidak selalu jelek, tapi bagus. Jelas bu? Masuk tahun baru Hijriah, jadikan hidup kita orang yang berguna.